Kekhawatiran Prof. Nunuk terbukti di mana usulan kebutuhan 2023 ini dari Pemda sangat minim. Untuk diketahui, usulan formasi P3K 2023 dibuka Kemenpan RB sejak 20 Maret sampai Mas Nadiem bertindak. Dirjen Nunuk merespon, ratusan guru honorer segera dilantik jadi ASN. Kabar ini adalah kabar gembira bagi teman-teman semua ketika ternyata yang dijudulkan ini akan menjadi kenyataan, ya. cpnn.com Jakarta. Selamat pagi pembaca setia cpnn.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler ini tentang Mas Nadiem mengeluarkan jurus untuk usulan formasi P3K Guru 2023, di mana per 1 Mei kemarin ternyata tidak sampai 50% formasi yang diajukan Pemda, gitu teman-teman semua, ya. Dirjen Nunuk merespon terkait P1 batal penempatan untuk P3K Guru 2022. Nah, ini adalah teman-teman semua yang dulu mengalami pembatalan sejumlah 3.000 guru sekian, ya. Hingga ratusan guru honorer segera dilantik jadi ASN P3 setelah mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. P1 batal penempatan P3K Guru 2022 dan tanpa formasi was-was. Dirjen Nunuk bilang begini, guru honorer lulus passing grade atau PG atau sering kita sebut dengan prioritas 1, baik tanpa formasi maupun batal penempatan. Nah, yang tanpa formasi berarti yang 60.000 sekian, kemudian yang batal penempatan yang 3.000-an kemarin, gitu teman-teman semua, ya. Baik tanpa formasi maupun batal penempatan P3K Guru 2022, was-was tidak terakomodasi lagi tahun ini. Mereka tidak sabar menunggu pengumuman formasi P3K Guru 2023. Ada kekhawatiran formasi yang disiapkan tidak sebanding dengan sisa P1 yang sebanyak 62.465. Kira-kira P1 batal penempatan P3K Guru 2022 akan diprioritaskan tahun ini? Enggak, ya, kata Dewi Nur Puspitasari, Ketua Forum Guru P1, batal penempatan P3K Guru kepada JPNN. Yang kedua, setelah NIP disetujui Kemenpan RB, ratusan guru honorer akan dilantik sebagai P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Samsuri mengatakan, ratusan guru honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K akan segera dilantik ketika nomor induk pegawai yang diusulkan ke Kemenpan RB sudah diterima. Menurutnya, saat ini BKPSDM Kabupaten Situbondo mengatakan pihaknya sudah mengusulkan ke Kemenpan RB untuk persetujuan NIP 3K tersebut. Kami masih mengusulkan persetujuan nomor induk pegawai dari Kementerian Pan RB karena yang diurus pusat secara nasional. Maka hasilnya masih belum kami terima, kata Samsuri. Kemudian yang ketiga adalah usulan formasi P3K Guru 2023 yang minim. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah hal yang sangat mencemaskan teman-teman P1, baik yang tanpa penempatan maupun yang pembatalan kemarin, ya. Honorer jangan menangis, Mas Nadiem punya 3 jurus. Nah, ini kira-kira apa teman-teman semua? Dirjen Guru Tenaga Pendidikan GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani pernah menyebutkan total kebutuhan P3K Guru untuk 2023 adalah sebanyak 601.286. Oke. Tapi tentunya ini berbanding terbalik dengan pengusulan formasi per 1 Mei kemarin, gitu teman-teman semua, ya, yang hanya sekitar 260.000 sekian. Lanjutkan. Angka itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi P3K Guru 2022 sebanyak 531.524 kebutuhan mengganti guru ASN yang pensiun tahun 2004 sebanyak 69.762. Sejak awal, Dirjen Nunuk sudah mewanti-wanti dan berharap Pemda yang memiliki guru honorer
mau mengusulkan kuota P3 Guru 2023 di angka maksimal untuk memenuhi formasi tersebut. Formasi P3 Guru 2023 minim, honorer jangan menangis ya. Mas Nadiem punya 3 jurus. Nah ini. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani pernah menyebutkan total kebutuhan ya. Nah ini sebesar ini ya yang baru saya sampaikan tadi. Sejak awal Prof. Nunuk sudah mewanti-wanti ya bahwasanya Pemda memiliki guru honorer maupun mengusulkan kuota P3 Guru 2023 di angka maksimal untuk memenuhi formasi tersebut. Prof. Nunuk khawatir kejadian seleksi P3K 2022 ini terulang lagi ya. Ini minimnya usulan formasi P3 Guru 2023 dari pemerintah daerah. Kuncinya ada di pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin, tegas Dirjen GTK. Kemudian perlu diketahui pada seleksi P3K 2022 jumlah usulan formasi dari Pemda sangat minim, yakni sekitar 300 ribuan dari kebutuhan 1 juta guru. Ya. Hasilnya hanya 250.432 guru honorer yang dinyatakan lulus pascasangka. Kemudian Prof. Nunuk Suryani pernah mengungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR Jakarta Kamis 3 November 2022 bahwa banyak Pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Nah, ini teman-teman kesalahannya ya. Oke. Hal tersebut yang menyebabkan masih banyak pelamar kategori P1 yang belum mendapatkan penempatan. Usulan formasi P3 Guru 2023, kekhawatiran Prof. Nunuk terbukti di mana usulan kebutuhan 2023 ini dari Pemda sangat minim. Untuk diketahui, usulan formasi P3K 2023 dibuka Kemenpan RB sejak 20 Maret sampai ditutup 30 April. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menunjukkan hingga 1 Mei ini usulan formasi di Pemda hanya 266.560. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyatakan pemerintah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru honorer ataupun non-ASN. Solusi tersebut tidak diselesaikan secara tunggal, tapi bersama dengan Kemendikbudristek, Kemenkyu, serta Kementerian Dalam Negeri. Ini kata Menpan RB seusai rapat tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim. Rapat ini juga diikuti Wakil Menteri Keuangan Suhasin Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkyu Lukman Afirman, dan Dirjen Anggaran Kemenkyu Isa Rahmat Tarwarta, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Menteri Anas mengatakan pemerintah sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi honorer, termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kemudian 3 jurus Mas Nadiem Makarim. Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani pernah menjelaskan Mendikbudristek Nadiem sudah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan minim ya untuk tahun 2023 ini. Mas Menteri menyampaikan akan melakukan top up formasi. Nah ini memang harus seperti itu nih. Untuk top up formasi P3 Guru 2023 jika usulan Pemda minim. Ini kata Prof. Nunuk dalam diskusi dengan forum wartawan Pendidikan Fortarik Selasa tanggal 21 Maret 2023. Mekanisme baru yang disiapkan ini sudah direstui Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada 2023. Mekanisme baru yang disampaikan ini sudah disetujui Bapak Presiden, ya. Kemudian Menteri Nadiem Makarim juga pernah mengatakan bahwa dalam seleksi P3 Guru 2021-2022 ini berbagai masalah timbul. Salah satu adalah kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Kemudian Mas Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Kemenkyu tentunya. Suatu hal lagi yang perlu disampaikan kepada seluruh guru honorer, 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 sudah direstui Bapak Presiden Jokowi, ujarnya. Nah, 3 kebijakan yang disiapkan terkait seleksi P3K Guru 2023 adalah
Jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Ini pernah Bapak Nadiem sampaikan pada saat HUT PGRI ya, waktu itu. Kemudian Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Kemudian anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Ini adalah 3 kebijakan atau 3 jurus Bapak Nadiem Makarim untuk mengantisipasi minimnya pengajuan formasi dari Pemda. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.